Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hen dan kita kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Asmiranda. Kita akan langsung tonton videonya dan bisa akan kita komentari. Terungkap sudah, inilah alasan Asmiranda percaya kepada Yesus Kristus. Bentar ya, sebelum kita mulai videonya gini. Kalau kita tahu arti kata percaya, percaya itu artinya beriman guys ya. Kita percaya kepada sesuatu. Jadi sebenarnya yang dimasalahkan adalah bukan percayanya ya. Saya percaya kepada Yesus ya. Semua orang Islam itu percaya kepada Yesus ya. Tapi sebagai apa dulu gitu. Nah, jadi baik umat Kristiani maupun umat Islam itu percaya kepada Yesus. Bahkan yang Kristen Ortodok misalnya atau Kristen apa atau apalah Mormon atau apa Katolik Protestan itu semuanya percaya kepada Yesus. Tapi sebagai apa dulu? Bagi kita beriman, kita akan dalam Islam ada rukun iman, ya kan? Ada percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada nabi-nabi ya gitu kan, kepada kodok dan kodor gitu, kepada hari kiamat. Jadi poin percaya kepada nabi termasuk di antaranya percaya kepada Yesus gitu. Jadi Asmiranda sekalipun itu sebelum dia murtad, itu dia sudah percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada nabi gitu. Jadi kita harus ngerti ya termin ini gitu. Jadi jangan dikira sebelum atau siapapun itu yang dari Muslim ke Kristen alias murtad itu sebelumnya nggak percaya kepada Yesus, percaya, bahkan percayanya yang benar lagi, yang benar yaitu beliau sebagai manusia, sebagai nabinya Allah gitu. Kalau sekarang sudah offset guys. Jadi ketika seorang murtad itu dia sudah offset, dia mempercayai Yesus bukan lagi sebagai kadarnya gitu, tapi sudah lebih itu sudah offset sehingga mempercayainya sebagai Tuhan, padahal dia hanya seorang nabi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang alasan kenapa sih kok sampai Asmiranda Jadi gini, kalau kita lihat ya perbedaan antara mualaf dengan murtadin ya. Mualaf itu yang masuk Islam dari Kristen dan murtadin yang dari Islam ke Kristen. Itu saya sering sampaikan di video saya ya. Itu nampak bedanya guys. Kalau para mualaf itu jelas mereka mengkaji kitab suci. Mereka mengkaji Alkitab dan mereka mengkaji dari Quran. Jadi mereka itu tidak hanya percaya kepada apa yang pendeta atau ustadz sampaikan gitu. Tapi mereka mengkaji dan mereka tidak banyak bersinggungan dengan hal-hal yang seperti kayak mimpi atau mujizat apapun itu ya. Tapi mereka betul-betul mengkaji kitab sucinya. Ini misalnya gini, kayak misalnya anggaplah pindah, misalnya ada bela diri nih. Misal memilih ya, anggaplah semua agama di dunia ini sama dengan bela diri di dunia gitu. Jadi disuruh milih ada agama misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Lalu bela dirinya itu misalnya kayak karate, taekwondo, dan lain sebagainya. Nah, itu mualaf ini dia sama kayak dia mengkaji bela dirinya. Dia baca buku karate, dia baca buku taekwondo, dia bandingkan mana menurut dia yang terbaik. Nah, lalu dia misalnya dia awalnya taekwondo kan, lalu dia mengkaji tentang karate. Oh, ternyata taekwondo ini kurang kuat tangannya gitu. Karate ini lengkap, ada tangan, ada kaki gitu kan. Dan karate ini katanya dibandingkan lagi ternyata karate ini bisa digunakan di tempat sempit. Taekwondo kan butuh tempat luas lah, gitulah kira-kira kan. Karena kan tendangan kan jangkauannya luas itu ya. Jadi menurut dia lebih bagus karate. Jadi dia udah membandingkan ajarannya, membandingkan kitab sucinya, buku bela dirinya gitu. Kalau dia pindah. Nah, tapi kalau orang-orang kayak Louis ini, orang-orang yang yang murtad itu dia tidak seperti itu. Dia tidak melihat buku-buku tekstual book, tapi dia mimpi. Dia mimpi misalnya ketemu sama Bruce Lee misalnya, lalu dia pindah ke Jeet Kune Do. Dari Taekwondo dia pindah ke Jeet Kune Do karena mimpi ketemu Bruce Lee. Dia mimpi katanya Bruce Lee itu berkata, "Aku telah memilihmu," misalnya gitu kan. "Aku telah memilihmu untuk belajar di Jeet Kune Do," gitu. Jadi mereka tidak menyentuh tekstual boxnya gitu. Tekstual boxnya mereka tidak baca kitab sucinya dan membandingkannya. Jadi di situ guys perbedaannya.
Nah, mana yang terbaik? Tentu yang membaca kitab sucinya dan membandingkannya. Karena inti dari agama itu ada di kitab sucinya, ya, bukan dari perkataan ustadz atau pendeta. Karena pendeta ustadz tuh manusia biasa, bisa salah. Semuanya terpulang kembali ke kitab sucinya itu, guys. Jadi itu harus dibandingkan. Jadi apa namanya? Perkataan dari pendeta atau ulama itu hanya sebagai untuk memperkuat kitab sucinya dan harus sesuai dengan teksnya. Jadi tidak bisa dia tuh ngomong yang keluar dari kitab sucinya gitu. Sama kayak seorang pakar hukum, ya, dia mengupas tentang hukum, itu nggak boleh keluar dari konteks dari KUHP, kitab hukum, apa, kitab umum hukum pidana gitu kan. Dia harus sesuai dengan itu. Jadi kalau dia ngomong harus ada tekstualnya apa gitu, baru dia ya dilandaskan dia untuk bicara kan. Bisa pindah iman atau pada akhirnya percaya Yesus Kristus dan meninggalkan iman sebelumnya. Nah, dari video kesaksiannya dia, kita akan menganalisa sejauh mana sebenarnya teologi yang disampaikan oleh Asmiranda ini, yang kebenaran Alkitabnya kita akan lihat dan kita akan belajar dari kesaksian Asmiranda. Kita tahu sebenarnya dia sudah lama banget untuk masuk ke Kristen dan bahkan sudah pelayanan. Saya juga beberapa kali ketemu beliau, bahkan waktu saya pelayanan di Batam sempat juga ketemu waktu dia pelayanan di sana. Dan memang kesaksiannya luar biasa. Sekali saya katakan bahwa yang saya ambil bukanlah mereka yang baru percaya Yesus abal-abal, ya, yang artinya sudah terbukti iman mereka dan sudah tahan uji. Mari kita langsung aja dengar videonya supaya kita lebih jelas lagi, guys. Shalom, selamat pagi. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Saya yakin bisa lebih semangat jawab shalom saya. Shalom. Masih ada. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Bentar. Sepanjang sepengetahuan saya, ya, itu di Alkitab tuh Yesus selalu mengajar dari Sabat, ya. Yesus tidak pernah mengajar dari Minggu, gak pernah, guys. Beliau selalu mengajar di hari Sabat, ya kan? Beliau mengajar di tempat ibadah itu di hari Sabat gitu. Nah, jadi kalau dan tidak ada kata hari tua dalam Alkitab, hari Minggu tidak ada, guys, gitu loh. Dan satu lagi ya, maaf saya kritik sedikit pakaiannya gitu ya. Kalau Anda bandingkan ya, yang soleh di Kristen itu kan, kita kalau wanita itu kan kita sebutlah biarawati. Anda lihat bagaimana pakaian para biarawati, itu kan tertutup. Mereka memakai hijab, terserah Anda mau istilahkannya sebagai apa, tapi itulah hijab, penutup. Hijab itu artinya penutup. Jadi apapun modelnya, sesuatu yang menutupi kepala, ya, rambut sampai ke ya bagian yang sehingga menutupi lah leher, itu semua itu namanya hijab, guys. Apapun yang ditutupi dia butuh hijab. Gitu. Bahkan bajunya adalah hijab untuk menutupi dada sampai ke perut gitu kan. Jadi baju ini hijab. Jadi hijab yang sempurna itu yang dipakai oleh para biarawati. Nah, itu seperti itu juga yang dipakai para muslimah. Nah, dulu saudari kita Asmiranda ini itu pakainya seperti biarawati, ya. Cuma beda model saja gitu. Tapi sama-sama berhijab. Jadi setelah dia jadi murtad, dia makin jauh, guys. Ya, makin jauh. Jadi tingkat kesolehannya dia gini, kalau dia mau selevel misalnya, kalau pindah ke Kristen, dia berpakaianlah seperti biarawati. Ini gimana dulu dia memakai hijab waktu masih muslim, begitu di Kristen dia masih pakai hijab gitu. Karena wanita suci di Kristen itu kan adalah para biarawati. Anda lihat pakaian Bunda Maria, ya, beliau juga berhijab. Nah, jadi sekarang malah seperti ini, guys, penampilannya gitu. Jadi lebih baik dia ketika masih di Islam dulu gitu, ya, sangat nyaman dia di mata gitu kan, dibanding sekarang. Sukacita, jangan mau kalah sama anak sekolah minggu. Tadi jawabannya panjang banget dan semangat banget. Masa kita yang udah di atas anak sekolah minggu jawabannya kecil banget suaranya. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara terkasih. Saya yakin betul ini pasti bukan kebetulan, tapi ini pasti maunya Tuhan. Dan kalau disuruh bersaksi, sebenarnya saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian dari saudara ada yang udah pernah dengar kesaksian saya, atau mungkin belum ada yang pernah dengar, atau juga ada yang udah banyak tahu tentang cerita saya sama suami saya.
Biarkan saya di sini berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang di dalam ruangan ini ada yang udah banyak tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Contoh, pengikut Kristus, tapi jujur guys, Kristen tidak mengikuti Kristus sama sekali ya. Yesus itu dia tidak minum anggur lagi. Jadi dia katakan mulai saat ini akan berhenti minum anggur ini dan akan meminumnya kembali di kerajaan Bapakku bersama kalian kelak. Gitu. Jadi beliau berhenti minum anggur. Sementara mereka masih minum anggur ketika perjamuan kudus dan lain sebagainya. Lalu Yesus juga sunat. Kristen tidak sunat. Dan banyak hal lainnya guys. Yesus itu mengajar dari Sabtu, tidak pernah dari Minggu. Ya, Yesus mengatakan juga, inilah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Tapi mereka mengatakan Tuhan Allah kita Trinitas, 3 dalam 1. Jadi kalau Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, mereka mengatakan Tuhan Yesus kita. Yesus menunjuk kepada Tuhan oknum yang lain yaitu bernama Allah. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus Tuhan kita, gitu. Jadi ini tidak mengikuti Yesus namanya. Jadi bahkan Yesus katakan hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti dengan sepenuh jiwa, raga dan sepenuh hati dan segenap daya upaya. Tapi mereka bukan melakukan itu guys. Mereka tidak hanya kepada Allah, mereka juga kepada Yesus juga gitu, juga kepada Roh Kudus. Jadi memang betul-betul itu hanya sebuah kata-kata, tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan fakta yang Yesus pernah ajarkan guys gitu. Memang bukan sejak lahir, tapi Lalu masalah kebaikan ya, Allah itu memberikan kebaikan bagi semua orang, tidak peduli apapun agamanya ya. Anda mau beragama Islam, mau beragama Kristen, Hindu, Buddha, semua diberikan kebaikan, tergantung kehendak dia gitu. Coba kita lihat ya, orang-orang kaya itu ada di tiap agama. Di Islam ada yang kaya, di Kristen juga ada, Hindu juga ada, Buddha ada. Yang bahagia juga di tiap agama ada. Bahkan orang yang jahat sekalipun punya kebahagiaannya sendiri gitu, ya kan? Allah kasih rezeki juga semuanya gitu guys. Jadi ketika Esmeralda itu dia dulu di Islam, dia juga bahagia. Ya. Di Kristen juga dia bahagia. Jadi pemberian Tuhan tuh luar biasa guys. Dia tidak milih-milih agama Anda. Nah, cuman nanti ada konsekuensinya. Ya kan? Itu urusan dunia. Tapi nanti di akhirat Anda tahulah, karena namanya orang durhaka, ya kan? Coba namanya ya, Tuhan sudah menciptakan kita dengan sempurna, manusia ini ya, dengan segala kesempurnaannya, ya kan, meskipun ada sedikit kurangan, tapi manusia ini makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Dia memberi kita udara, rezeki, kehidupan, ya kan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan segala macamnya, gratis lagi kan. Lalu Anda tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Anda malah mengakui manusia ciptaannya bernama Yesus sebagai Tuhan. Apa nggak marah dia guys? Cuman kemarahan dia itu tidak akan dinampakkannya di dunia gitu, ya kan? Dia akan menghukum kita nanti kelak di nerakanya. Jadi kalau masalah kebahagiaan itu didapat, mau Anda beragama apapun itu Anda akan dapatkan kebaikan gitu, dari Tuhan, gitu kan? Jadi jangan salah kira kalau dalam Islam dia tidak dapat kebaikan. Di Kristen baru dapat kebaikan, salah gitu. Dia refreshing lagi apa yang pernah terjadi dalam hidupnya atau para murtadin lainnya ya, selama dia Islam gitu. Ya, ketika dia lupa mungkin waktu dia dilahirkan oleh ayah ibunya ya, sampai dibesarkan itu ayah ibunya itu membesarkannya dengan penuh kasih sayang sehingga dia bisa sebesar ini. Ya, ada kedua orang tua. Kalau dia tidak seperti itu ya, misalnya dia baru lahir dicampakkan gitu kan, ibaratnya kayak ada sepasang wanita dan pria yang melakukan maksiat gitu kan, mereka berzina, lahir anak dan anaknya dibuang. Nah itu mungkin dia tidak bahagia, lalu dia dititipkan di panti asuhan gitu, terlantar hidupnya. Tapi kalau seperti saudari kita nih ya, saya lupa kisah hidup dia. Coba Anda bantu saya deh komentar di bawah. Beliau ini kalau nggak salah ya normal ya, kalau salah ya maafkan kalau aku salah ya. Jadi kalau orang-orang ini atau yang lain lah, para murtadin lain, mereka itu dibesarkan dari kecil ya, dari bayi lahir sampai dewasa itu dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Mereka mendapatkan kebahagiaan gitu, mereka tidak dibuang oleh orang tuanya.
Mereka orang tuanya bekerja keras mencari nafkah untuk mereka gitu. Membesarkan dia, menyekolahkan dia. Apakah itu suatu kebahagiaan? Disayangi oleh orang tuanya, tidak ditelantarkan gitu guys. Sementara banyak saudara-saudara kita lainnya yang tidak berbahagia hidupnya, di mana ditelantarkan orang tua, dibuang ke panti asuhan gitu kan, dibuang kemana gitu, atau yang hidup kayak di Palestina dari kecil sudah mengalami penjajahan oleh Israel atau kita dahulu waktu dijajah Portugis Belanda sama Inggris Portugis Belanda gitu kan. Nah, jadi narasinya ini kita harus paham ya. Jadi pertama tadi kalau dikatakan percaya pada Yesus ya, sebelum dia murtad dia sudah percaya pada Yesus gitu. Jadi dia tetap percaya Yesus tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau sekarang dia percaya Yesus sebagai Tuhan, yang itu tidak pernah diajarkan Yesus sama sekali. Lalu masalah kebaikan Tuhan itu dia dapatkan ketika dia masih beragama Islam, ya kan? Kalau sekarang dia merasakan dapat kebaikan juga, alhamdulillah gitu. Karena memang Tuhan seperti itu. Tuhan tidak memilih agama Anda gitu. Karena Anda ini makhluknya, ciptaannya yang dia sayang ya. Bahkan tentu harapan adalah kita bertobat, kita kembali menyembahnya. Jadi bagi Anda yang murtad nanti masih ada harapan guys, karena selama belum nyawa di kerongkongan Anda masih bisa bertobat dan menyembah kembali kepadanya, bukan kepada manusia makhluk ciptaannya guys. Puji Tuhan, saya terlalu yakin bukan saya memilih, mereka Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Nah, dari video tersebut saya ingin Tuhan Yesus milih saya guys. Ini kan kita jadinya bukan bicara mengenai suatu fakta gitu. Ketika dikatakan Tuhan Yesus milih saya gitu, apa buktinya? Apa tandanya? Ya, minimal tanda lah. Misal saya berkata Allah memilih saya, itu tandanya apa gitu? Suatu hal yang abstrak yang nggak bisa dibuktikan, jadi hanya perasaan kita saja gitu. Tidak ada dalilnya, tidak ada ininya. Jadi gini ya, kalau dikatakan misalnya Allah memilih saya, itu masih masuk akal. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi siapapun itu dari ujung bumi yang mana, ujung bumi utara sampai selatan, barat, timur, itu semuanya kepunyaannya Allah. Jadi dia bisa memilih siapa aja di antara kepunyaannya. Tapi ingat, Yesus beda. Dia mengatakan, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Janganlah pergi ke luar Israel atau ke Samaria atau kota-kota lainnya. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Ya. Nah, ini maksudnya adalah dia hanya memilih domba-domba dari umat Israel. Nah, saudara kita sebenarnya ini dari mana? Bukan orang Israel. Ya kan? Makanya 12 murid Yesus tidak ada orang di luar Israel. Jadi yang dipilih Yesus itu hanya orang-orang Israel. Nah, sama kayak seperti Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu yang dipilihnya bukan orang Indonesia, ya kan? Beliau hanya memilih orang-orang Arab waktu itu, seperti Umar bin Khattab sebagai sahabatnya, ya kan? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan sebagainya gitu. Nampak jelas memang dipilih oleh dia. Jadi apa yang dipilih oleh Yesus, dipilih Musa, dipilih Nabi Muhammad, ya itu semuanya kelihatan guys. Jadi kalau gini caranya ya, ntar saya juga bisa ngaku dong, saya dipilih oleh Nabi Muhammad, saya dipilih oleh Musa gitu. Apa buktinya? Jadi bermainnya hanya dari para mualaf ini ya. Ini bukan pendapat pertama kita dengar dari saudari kita Esmeralda, tapi juga pendapat para mu'tazili lain itu. Jadi mereka mengaku dipilih Yesus gitu. Ini bukti tandanya apa? Kayak saya, kalau Anda bayangkan kalau ada orang-orang misal ya cuman mengandalkan perasaan dia saja gitu, rasa-rasanya nih kayaknya saya dipilih oleh Yesus, dipilih oleh Muhammad, dipilih oleh Musa gitu. Ini buktinya mah. Jadi selalu konteksnya tuh berdasarkan perasaan guys, bukan apa yang nyata gitu. Nah, makanya saya katakan ya, lebih cerdas para mualaf, mereka memang betul-betul mengkaji kitab-kitabnya. Mereka temukan, oh ini salah nih, karena ini kayaknya nggak masuk akal nih, kok dalilnya begini gitu kan. Jadi dia lihat, bandingkan antara apa yang Yesus ajarkan dengan yang diajarkan mereka itu beda. Nah, jadi mereka mengadakan, jadi mereka lihat nyatanya gitu guys. Jadi tidak mengadakan perasaan gitu kan. Aku rasa-rasanya kayaknya dipilih oleh Yesus deh, aku dipilih oleh Nabi Muhammad deh gitu. Maka ketika saya katakan misalnya kan,
saya dipilih oleh Allah gitu untuk masuk Islam. Ini perlu gimana cara ngujinya guys? Jadi suatu yang abstrak gitu. Saya nggak bisa mengatakan kalau saya sudah mengatakan ya, saya dipilih oleh Allah untuk masuk Islam, atau saya dipilih Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Itu nggak bisa saya katakan guys. Kenapa? Saya nggak bisa bermain perasaan seperti itu yang tanpa bukti, tanpa tanda guys gitu. Paham ya? Meskipun misalnya saya mimpi sekalipun, saya mimpi misalnya ketemu Nabi Muhammad, ya kan, atau ketemu Allah lah, walaupun nggak mungkin ketemu Allah ya. Jadi Allah tuh belum membuka hijabnya sebelum kita nanti masuk surganya, itu Allah akan membuka hijabnya hanya kepada para penghuni surga. Nah, karena itu suatu hal yang abstrak gitu, ya kan, mimpi ketemu ini. Jadi karena gini, setan pun bisa mewujudkan diri mereka dalam mimpi gitu. Jadi kita harus hati-hati ketika kita bahkan dalam term mimpi sekalipun. Apalagi ini di dalam mimpi tidak ada apa-apa, tiba-tiba mengatakan saya dipilih oleh Yesus, saya dipilih oleh Nabi Muhammad misalnya, atau yang bagian lainnya. Jadi ini menurut saya ini adalah cara berkepercayaan yang salah guys. Karena tidak ada bukti dan fakta gitu, hanya berdasarkan dari apa yang dirasakan. Garis bawahi mengenai statementnya bahwa bukan dirinya yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih Asmiranda. Jadi gini, kita kalau agama nih ya kita pilih guys. Ada agama 5 nih ya, ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Ya ada satu lagi Konghucu. Ya kita milih, Anda mau beragama apa gitu. Nah, nggak bisa Anda tuh tidak memilih. Jadi bagaimana bisa dikatakan Yesus milih dia, bukan dia milih Yesus. Faktanya dia milih Yesus kan. Jadi sebelum dia masuk ke Kristen, itu dia memilih Nabi Muhammad sebagai nabinya dan Allah sebagai Tuhannya. Lalu ketika dia masuk Kristen, berarti artinya dia memilih. Ketika dia masuk Kristen, itu dia berarti memilih untuk masuk Kristen gitu. Karena dia proses masuk itu kan melalui proses pemilihan, nggak mungkin dia masuk gitu aja gitu kan. Paham nggak maksudnya? Misalnya gini nih, saya mau masuk Kristen, saya keluar dari Islam. Artinya kan saya memilih Kristen gitu. Beserta paket-paketnya, Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi ini makanya saya katakan ini nggak nyata guys, suatu nggak nyata. Bisa dikatakan saya tidak memilih Yesus, tapi Yesus memilih saya gitu. Saya memilih Nabi Muhammad, memilih Allah sebagai Tuhan saya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak memilih saya guys, Allah tidak memilih saya. Saya yang menentukan pilihan. Apa saya mau beriman pada siapa? Jadi di dunia ini kita yang menentukan pilihan. Apakah saya mau beriman, mau kafir, mau nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah manusia gitu. Itu pilihan kita, guys. Jadi Tuhan tuh memberikan kita pilihan, ya option untuk kita memilih kita mau nyembah siapa. Kita mau beriman pada siapa gitu. Gitu loh, guys. Ya kan? Nah, Tuhan itu ngasih tanda-tanda, ya, tanda-tanda. Kalau kasih tanda ya kasih tanda-tanda. Misalnya kayak kita milih mau berbuat baik. Itu sebelumnya itu Tuhan yang ngasih tanda. Misalnya kita berupa rasa di hati. Misalnya kayak kita melakukan kesalahan itu kita rasanya kan nggak enak tuh kita buat dosa tuh kan. Meskipun Anda biasa melakukan dosa, tetap ada perasaan nggak enak di hati Anda. Anda tahu itu dosa. Tapi karena Anda biasa ya, Anda kesampingkan perasaan nggak enak itu. Nah itu tanda dari Tuhan bahwa itu salah. Jadi perasaan dosa di hati Anda, perasaan salah itu adalah tanda dari Tuhan kalau Anda tuh harusnya memilih yang baik gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi faktanya adalah kita memilih siapa nabi kita, siapa Tuhan kita, apa agama kita, bukan Tuhan yang memilih kita, guys, ya kan? Karena kita nggak punya bukti karena itu, nggak punya fakta, hanya bermain di area perasaan saja, guys, gitu. Jadi itu tidak ilmiah sama sekali ya. Untuk percaya kepadanya. Dan inilah yang sering kita sebut sebagai pilihan, bahwa seseorang yang percaya Yesus itu bukan manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhannya yang memilih manusia itu untuk diarahkan kemudian percaya pada Kristus. Nah ini, kalau kita pakai logika Lewis bahwa Tuhan memilih manusia untuk diarahkan percaya pada dia, berarti Tuhan nggak adil dong. Gitu. Kenapa saya katakan adil? Seharusnya kan dia memilih semua manusia untuk percaya pada dia, gitu. Paham nggak? Nah, makanya saya katakan logika benar itu adalah ya Tuhan itu menyerahkan kepada manusia sepenuhnya mau memilih dia atau tidak. Paham ya?
Itu logika benar. Jadi Tuhan itu tidak milih siapapun itu. Ini misal gini nih. Misal kayak ya kayak anggaplah misal saya Tuhan misalnya ya. Ini bukan beneran ya. Anggap saya Tuhan misalnya. Atau ada Tuhan lah, Tuhan. Dia menciptakan manusia seluruhnya dan jin gitu kan. Menciptakan manusia dan jin. Lalu dia kasih kehendak bebas. Ya kan? Lalu dikasih tanda-tanda kalau dia Tuhan. Apa itu? Pencipta langit dan bumi, penciptaan manusia. Manusia diciptakan ada jadi contoh kayak sederhana kayak pencipta manusia. Manusia diciptakan ada bapak ibu. Nah, itu tanda dari dia. Kalau dia mampu menciptakan manusia, jangan seperti Yesus yang tanpa bapak. Bahkan dia bisa menciptakan seperti Adam dan tanpa bapak dan ibu. Itu adalah suatu tanda, guys. Nah, manusia melihat Yesus diciptakan tanpa bapak. Wah, ajaib. Tapi ada lebih ajaib lagi, yaitu Nabi Adam diciptakan tanpa bapak dan ibu. Berarti Yesus juga ciptaan, seperti Nabi Adam yang berupa ciptaan, Yesus juga ciptaan. Bedanya Nabi Adam tanpa bapak dan ibu, Yesus tanpa bapak, kita lengkap pakai bapak dan ibu. Berarti Yesus ciptaan. Jadi dia kasih tanda. Jadi sebelum tanda Yesus, dia sudah kasih tanda Nabi Adam. Paham ya? Jadi Tuhan itu memberi tanda kalau Yesus cuma ciptaan. Coba Anda bayangkan tidak ada Nabi Adam. Orang bingung. Wah, ini spesial nih. Dia ciptaan Bapak. Tapi dia sebelum itu dia menciptakan dulu manusia lainnya yang lebih hebat lagi penciptaannya, yaitu tanpa bapak dan ibu, yaitu Nabi Adam dan Hawa, guys. Di situ kita bisa berkaca, oh ternyata beliau ini ada yang lebih dari beliau gitu. Berarti beliau sama juga ciptaan. Karena kalau kita tuhankan dia karena dia diciptakan tanpa bapak, berarti Adam Tuhan lebih besar lagi daripada Yesus karena Adam tanpa bapak dan ibu. Nah, ini manusia berpikir seperti itu logikanya, guys. Nah, ini Tuhan ngasih tanda seperti itu. Dia memberikan manusia itu yang bebas. Nah, lalu orang-orang Islam memilih masuk Islam. Dia percaya kepada Muhammad. Dia percaya Yesus cuma nabi. Karena melihat dari tanda Nabi Adam yang sudah ada sebelumnya. Tapi orang Kristen tidak. Dia melihat itu Tuhan. Karena ciptaan Bapak gitu kan. Jadi itu manusia milih gitu. Tuhan hanya ngasih tanda. Ya kan? Aku kasih tanda padamu nih. Ini aku ciptakan Adam tanpa bapak ibu. Sekarang aku ciptakan Yesus tanpa bapak. Sekarang aku ciptakan kamu lengkap dengan bapak dan ibu. Nah, kamu tinggal pilih. Ya kan? Kamu percaya kepada ciptaanku sebagai Tuhan yang kuciptakan dengan tanganku tanpa Bapa itu sebagai Tuhan, atau kamu percaya kepada aku yang menciptakan manusia bernama Yesus yang kuciptakan tanpa Bapa itu. Nah, kita suruh milih, guys. Gitu. Itu baru adil. Jadi kita kan dikasih otak untuk berpikir. Ini Tuhan nggak sih gitu. Yang mana sih Tuhan gitu kan? Nah, itu baru logis. Jadi semuanya adil bagi manusia. Nggak ada manusia itu yang mendapatkan zuliman. Tapi kalau pakai logika Lewis, Tuhan memilih orang untuk percaya kepadanya, berarti Tuhan nggak adil dong. Berarti misalnya saya nih, saya nggak pilih Tuhan nih, padahal saya baik misalnya, di mana keadilan? Di mana keadilan? Ya, Tuhan malah milih orang jahat misalnya, orang jahat ya, kan orang Kristen juga ada yang jahat tuh guys, nggak semua orang Kristen baik loh guys. Orang Kristen begitu juga orang agama lainnya. Anggaplah Bentontaran. Bentontaran itu kan orang jahat. Ya, betapa sadisnya bertentara, atau para penjajah Kristen Portugis Belanda dulu, betapa kejamnya mereka, pelaku pembom Hiroshima Nagasaki, itu kan kejam-kejam itu ya. Tapi saya tidak mengatakan mereka teroris ya, cukuplah orang Kristiani aja mengatakan umat Islam teroris. Saya tidak mengatakan mereka teroris karena itu adalah oknum. Nah, kita tidak pernah menyerang pribadi guys, nggak seperti mereka yang mengatakan umat Islam itu teroris lah, radikal lah, kita tidak pernah gitu. Meskipun mereka lebih parah pada perbuatan orang Islam, tapi sudahlah, kita tidak mengikuti jejak langkah mereka yang suka menyerang orangnya ya dan agamanya karena perbuatan oknum gitu. Nah, jadi masa Tuhan milih orang jahat untuk percaya kepadanya, lalu sementara ada orang baik lainnya gitu. Apalah kita kayak Nabi Muhammad tuh baik, kayak siapa lagi ulama-ulama kita orang baik semua. Yang orang baik lainnya yang beragama selain Kristen lah, masa tidak pilih Tuhan gitu? Sementara orang jahat seperti Bentontaran, seperti pelaku bom nuklir Hiroshima Nagasaki dipilih Tuhan untuk masuk Kristen. Nah, jadi itu kan nggak adil guys. Makanya logika ini nggak bisa kita pakai. Itu logika harus dibuang ke tong sampah. Ya. Jadi logika benar adalah kita milih Tuhan. Jadi bagaimana kita milih Tuhan? Nah, dengan Tuhan bantu kita dengan kasih tanda-tandanya. Aku Tuhan loh. Nih ciptaanku, ada Adam, ada Yesus, ada kamu. Nah, jadi itu kemampuanku bisa menciptakan manusia dalam beragam bentuk. Ada yang tanpa ayah dan ibu, ada yang tanpa ayah dan ada yang ketika kamu gitu.
Saya ingin mengutip dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Nah, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang perintah kepadamu. Dia sedang ngomong kepada para muridnya, ya, sahabat-sahabatnya. Coba ya, tidak ada kasih yang terlebih besar pada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ini untuk sahabat-sahabatnya, gitu, ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang perintah kepadamu. Apa perintah Yesus? Ingat, ya, Yesus ini poin penting, guys, ya. Ini poin penting, salah satunya tentang zina. Yesus berkata, dalam Taurat, janganlah berzina. Taurat mengatakan, hukum Taurat mengatakan janganlah berzina. Itu kata Yesus, kan. Tapi aku berkata kepadamu, Yesus genapkan dengan menambah sehingga lengkap, sehingga genap. Apabila kamu melihat wanita dan menginginkannya sama dengan kamu berzina, Yesus tambahkan dengan selain zina fisik juga zina mata, guys. Karena menginginkan suatu wanita itu awal dari penglihatan. Anda mungkin menginginkan suatu wanita itu tanpa Anda melihat dahulu. Paham, ya? Coba, mata Anda ditutup. Anda bisa melihat apa-apa. Anda buta. Di depan Anda ada wanita cantik, yang seksi lah gitu. Apakah Anda menginginkan dia? Tidak mungkin. Karena Anda tidak bisa melihat. Anda tidak bisa melihat keseksiannya, tidak bisa melihat auratnya. Apa yang Anda inginkan? Tidak bisa melihat kecantikannya. Nah, dengan mata lah Anda bisa melihat itu. Nah, jadi perintah Yesus ini contoh satu-satunya aja, guys, ya. Perintah Yesus ini adalah berkenaan dengan menutup aurat. Karena poin pertama menginginkan wanita itu adalah dari auratnya. Jadi kita jangan munafik, ya. Orang yang soleh sekalipun, kalau melihat aurat wanita itu ada kemungkinan hawa nafsunya akan naik. Kecuali orang-orang misalnya, mohon maaf, misalnya kayak orang-orang yang menyimpang lah perilaku seksnya. Misalnya homoseksual, itu nengok aurat wanita mereka tidak ada rasa, guys, karena memang homo gitu kan. Atau seorang lesbi, lihat aurat laki-laki tidak ada rasa karena memang lesbian gitu. Nah, untuk orang normal itu melihat aurat itu akan menimbulkan hasad. Makanya alasan orang, coba, kenapa kamu melakukan pemerkosaan? Kenapa kamu berzina? Pasti alasannya karena melihat pahanya mulus, melihat auratnya, pasti begitu gitu, ya kan? Atau habis nonton film porno itu kan memang aurat terbuka, jadi nggak ada alasannya kenapa kamu memperkosa karena dia pakai hijab. Nggak ada, guys. Belum pernah saya dengar sejarah ada orang memperkosa karena alasannya kenapa kamu memperkosa dia karena dia pakai hijab. Nggak pernah, guys. Kenapa kamu memperkosa dia karena dia menutup aurat? Nggak pernah. Kalau ada orang begitu, yang dengar pasti bilang, kamu gila. Kok orang udah pakai jilbab kamu perkosa dia? Pasti kita dengar selalu narasinya adalah karena mau perkosa dia. Karena lihat pahanya mulus. Karena lihat dia pakai tank top. Paham, ya? Nah, jadi ketika saudara kita Asmiranda di Islam, dia nutup aurat, guys. Seperti para bedawati. Sehingga nafsu para lelaki itu akan terkendali gitu. Karena jadi sebenarnya ketika beliau di Islam itu dia sudah mengikuti perintah Yesus untuk tutup aurat. Jadi Yesus secara langsung untuk memerintahkan wanita untuk tutup aurat. Ya. Gini. Misalnya gini, ya, Nih, coba Anda mainkan, ya. Jikalau kamu menginginkan seorang wanita, jikalau engkau melihat seorang wanita lalu menginginkannya, maka kau berzina. Nah, ini kan sama seperti misalnya gini. Jika engkau melihat makanan enak lalu engkau menginginkannya, sama dengan engkau berzina. Misalnya, anggaplah kalau makanan enak itu berzina gitu. Nah, berarti solusinya gimana? Tentu makanan enak itu harus ditutup, kan? Biar kita tidak menginginkannya. Gitu, paham, ya? Karena misalnya itu bukan hak kita. Ngerti nggak maksud saya nih? Nah, jadi misalnya ada makanan enak nih, ya. Misal saya tiap laki-laki kan pasti suka wanita, ya. Nggak ada laki-laki nggak suka wanita, guys. Itu normal. Makanya mereka menikah. Jadi kalau Anda katakan laki-laki tidak suka wanita, berarti Anda homo. Nah, laki-laki pasti suka wanita. Video sebaliknya, wanita suka laki-laki. Nah, mau nggak mau, ya, sama dengan kita suka makanan enak gitu. Jadi bagaimana kita menginginkan wanita dari pandangan. Dari makanya ada kata-kata itu dari mata turun ke hati. Orang suka itu dari mata dulu gitu. Melihat. Makanya kadang orang tertipu kan, kayak di
pacaran online itu kan, mereka melihat dari bentuk fisik, cantik fotonya nih gitu. Padahal ketemunya jelek gitu kan, mohon maaf ya. Jadi mereka kecewa, aduh ternyata jelek, gak jadilah gitu kan. Jadi memang matanya tuh mengarahkan dia pada kecantikan, pada keindahan guys. Nah jadi apa ya? Jadi makanya ditutup auratnya biar dia tidak menimbulkan keinginan gitu guys di hati gitu. Anda bayangkan di dunia ini orang semua pakai hijab syar'i ya. Itu apa yang mau dinapsuin apa? Coba saya tanya ya. Apa yang mau dinapsuin? Nggak ada. Coba Anda ini contoh gini ya. Di Amerika tuh ada eksperimen guys. Seorang gadis yang sama itu melakukan eksperimen. Di Amerika yang kita tahu lah laki-lakinya memang mohon maaf ya banyak yang yang bebas lah gitu seksnya gitu kan. Dia eksperimen, ada video di YouTube Anda bisa tonton. Wanita ini pertama pakai tank top, hot pants gitu kan, jalan lewati pria ini, disiulin guys, digodain, bahkan diikutin, mau diganggu. Untung ada kameramennya, kalau nggak mungkin dia diperkosa itu. Nah, yang kedua dia berganti memakai hijab, berpakaian tutup gitu kan, lewat di depan pemuda yang tadi, gerombolan pemuda tadi. Apa yang terjadi? Pemuda tadi jangan lagi menggoda, melihat itu tidak gitu. Karena bagi mereka tidak menarik gitu. Karena tertutup auratnya kan. Nah, jadi termin dari melihat wanita menginginkannya itu berhubungan dengan aurat. Makanya para gerombolan tadi itu melihat wanita yang terbuka auratnya, mereka menginginkannya kan. Bukti mereka menginginkannya apa? Dengan menggodanya, bahkan dengan mengikutinya, berusaha untuk memperkosanya. Nah, bukti mereka tidak menginginkannya adalah ya mereka diam saja, bahkan melihat pun tidak ketika wanita itu berhijab, wanita sama itu berhijab gitu. Jadi mengitu pinta Yesus itu termasuk poinnya itu, menutup aurat guys. Jadi para wanita muslimah, para berdawati itu sudah mengikuti pinta Yesus. Asmiranda belum. Itu dalam termin aurat, belum yang lain lagi. Belum lagi yang Yesus bilang tadi, katakan ingat Israel Tuhan Allah kita Esa. Mereka malah mengatakan Tuhan Allah kita Trinitas gitu, bukan Esa lagi guys. Jadi Yesus katakan Tuhan Allah kita, mereka katakan Tuhan Yesus kita. Bahkan Tuhan Yesus, Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus kita. Ada 3 dalam 1 Tuhan di situ guys. Yesus mengatakan cuma 1 Tuhan Allah kita, mereka mengatakan Tuhan Yesus kita. Yesus katakan hanya kepada Dialah engkau berbakti dengan segenap jiwa, raga dan upaya. Mereka malah mengatakan hanya kepada Yesus lah kita bertuhan gitu. Jadi mereka ini sebenarnya sama sekali tidak mengikuti dari apa yang Yesus pernah perintahkan. Nah, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, Yesus hanya penyampai pesan. Dia mendengar segala sesuatu dari Bapaknya, gitu. Ya, berarti pesan itu dari Bapaknya, bukan dari dia, paham ya? Orang yang menyampaikan, memberitahukan pesan Bapaknya kepada orang lain, itu bukan Bapa berarti, bukan dia yang punya pesan. Yesus hanya penyampai pesan. Tahu Anda artinya? Ya nabi. Penyampai pesan adalah nabi. Pesan itu dari Tuhannya. Tuhan menyampaikan pesan kepada nabinya untuk sampaikan kepada umatnya. Paham ya? Ini sekali lagi bukti Yesus bukan Tuhan. Dia hanya penyampai pesan, nabi guys. Nah, bukan kamu memilih aku, tapi akulah memilih kamu. Nah, ini untuk termin sahabat-sahabatnya ya, dia ini sedang ngomong kepada orang yang dia ada di dekat dia, itu para sahabatnya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku padamu, kasihlah seorang yang lain. Jadi Yesus ini konteksnya sedang ngomong kepada para pengikutnya ya pada waktu itu. Jadi yang dipilih Yesus itu hanya pengikutnya pada waktu itu, bukan Asmiranda, bukan yang lainnya gitu. Paham ya? Yang dipilih Yesus hanya pengikutnya pada waktu itu. Ini baru really kalau misalnya orang yang berkata saya dipilih Yesus, apa buktinya? Ini ayatnya. Misal saya hidup pada waktu itu tuh, ya anggaplah saya salah satu dari sahabat Yesus pada waktu itu. Saya berkata saya dipilih Yesus, mana buktinya? Anda baca itu di Yohanes pasal 15 ya. Bukan kamu milih aku, kata Yesus, tapi aku milih kamu. Dia berkata itu pada saya. Itu bisa kita katakan.
kalau saya dipilih Yesus. Tapi kalau Asmiranda lainnya itu tidak masuk ke pasal ini konteksnya guys. Bukan untuk mereka ini. Ya. Ini hanya untuk pengikutnya pada waktu itu. Jelas Yesus memilih mereka untuk mengikutinya gitu. Gitu kan? Jadi kenapa Yesus gini guys? Kenapa Yesus pergi kepada mereka? Karena Yesus milih mereka. Kayak gini lah. Misalnya soal Nabi nih. Nabi kan diutus sama Tuhan, sama Allah gitu kan, sama Allah. Dia memilih target siapa yang mau didakwahin dia gitu. Sama kayak misalnya kayak ulama atau pendeta, dia milih target. Saya mau berdakwah di daerah misalnya Jakarta deh gitu kan. Ya saya milih Jakarta. Lalu saya pilih siapa yang mau saya dakwahin. Saya mau mendakwahin jemaah masjid Nabi Roh misalnya, atau masjid Muhajirin misalnya. Saya milih siapa yang mau saya dakwahin, atau siapa yang mau saya pilih tunjuk jadi bantu saya nanti gitu dalam berdakwah gitu. Jelas gitu kan. Jadi ini konteks adalah yang terjadi pada waktu itu, bukan melebar sampai ke waktu sekarang guys. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Dan perhatikan ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi... Nah, sekarang kita buktikan, kita lihat konteks lengkapnya Yohanes 15 ya, di pasal 1, ayat 1 sampai 11. Ini bukti kalau ini ayat bukan untuk Asmiranda atau untuk orang-orang yang mualaf lainnya ya, atau orang-orang Kristen lainnya. Ini hanya untuk pengikutnya Yesus pada waktu itu, kita buktikan ya. Nih, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di Yesus tuh hanya pokok anggur. Bapaknya, Tuhannya itulah yang pengusahanya. Paham ya? Jadi menyatakan bahwa Yesus itu beda dengan Allah. Yesus itu hanya pokok anggur. Bapaknya, Tuhannya yang pengusahanya. Jadi sama kayak misalnya saya pengusaha pokok anggur. Pokok anggur itu milik saya, ya kan? Saya membuat pokok anggur itu. Saya tanam, saya besarkan, saya pemiliknya. Berarti pokok anggur itu punya saya. Berarti saya lebih besar, lebih tinggi dari pokok anggur itu. Karena dia hanya pokok anggur guys. Saya pemiliknya. Sama seperti ini. Yesus hanya pokok anggur. Bapaknya pengusahanya. Yang mengusahakan pokok anggur itu. Berarti bapaknya lebih tinggi daripada Yesus kan? Berarti Yesus bukan bapak. Karena Yesus lebih rendah daripada bapaknya. Karena Yesus sebagai pokok anggur, bapak sebagai pengusahanya. Ini poin yang pertama. Kita sampai pada itu guys. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ya, jadi saya nih, ada pokok anggur yang nggak berbuah, ranting itu saya potong. Kenapa? Punya saya yang buat gitu kan. Pokok anggur itu saya tanam. Sama juga Yesus juga begitu. Allah yang ciptakan, suka-suka Allah. Mau mematahkan rantingnya yang tidak berbuah, itu kan. Nah, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi sekali lagi Yesus punya Allah gitu. Yesus bukan Allah tadi ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kuatakan padamu. Ingat firman ini tadi adalah disampaikan dari Allah, yang didengar dari Allah. Ingat Yesus menyampaikan firman yang didengar dari Allah ya, bukan dari firman dari dirinya sendiri gitu. Nah, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Nah, ini artinya kalau pengikutnya tinggal dalam Yesus tinggal dalam mereka, berarti mereka ini setara. Ya, setara. Pengikutnya adalah Yesus adalah pengikutnya. Jadi ketika pengikutnya tinggal dalam Yesus, artinya Yesus tinggal dalam mereka. Setara mereka guys. Sekali lagi itu berarti Yesus tidak setara pada Tuhan, tapi setara kepada pengikutnya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi karena Yesus pokok anggur, muridnya tentu adalah ranting-rantingnya. Jadi Anda tahu secara hubungannya ya di ayat ini. Ada pengusaha, yaitu Allah, Tuhan Allah, itu pengusaha pohon anggur itu. Yesus adalah pokok anggurnya, murid-muridnya ranting-rantingnya. Jadi Yesus itu sama bagiannya dengan murid-muridnya sebagai pokok anggur dan rantingnya. Jadi Yesus berusaha untuk membuat pokok ranting yang berbuah gitu. Nah, Tuhan Allah yang membuat Yesus dan pengikutnya menjadi pokok anggur dan ranting yang berbuah.
Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Pada waktu itu ya. Di waktu itu memang kita wajib mengikuti Yesus. Saya pun walau waktu itu hidup saya akan mengikuti dia. Karena belum diutus. Sebelum Yesus ada saya ikuti Musa. Karena Yesus belum diutus gitu guys. Jadi kita ikut pada waktu itu siapa yang diutus guys. Kalau sekarang ya kita ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus setelah Yesus gitu. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang capaian dalam api lalu dibakar. Ini pengumuman pada waktu itu ya, karena Yesus yang diutus. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi sekali lagi nih Yesus ngomong kepada pengikutnya, bukan ngomong kepada Miranda atau yang lainnya ya. Jadi mereka ini hanya perasaan aja, seakan-akan Yesus lagi ngomong pada mereka. Tidak, Yesus konteksnya ini ngomong pada pengikutnya saja. Only, tidak ada yang lain. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Yesus sekali lagi ngomong pada murid-muridnya, bukan kepada Miranda atau yang lainnya. Nah, lalu yang ayat disampaikan Luis tadi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku. Jadi seperti Bapa telah mengasihi aku, Yesus itu dikasih Bapa. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi guys, Bapa sebagai pengusaha pokok anggur mengasihi pokok anggurnya. Nah, pokok anggur sebagai pokok anggur ya yang diciptakan oleh pengusaha tadi mengasihi ranting-rantingnya gitu. Jadi jelas hubungan sih jelas antara Tuhan, nabi dan pengikutnya guys, umatnya. Jelas ya. Jadi jelas pengusaha itu adalah Tuhan gitu. Ranting pokok anggur bukan Tuhan. Dia hanya ciptaan. Gitu kan. Semuanya itu kutakan padamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sekali lagi nih ngomong pada murid-muridnya guys. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus siap mati untuk sahabat-sahabatnya. Ingat ya, dalam hal memberikan nyawa ini bukan sukarela bunuh diri, enggak. Tapi kalau seandainya diganggu saudaranya, dia akan siap untuk mempertahankan sahabat-sahabatnya dengan nyawanya guys gitu. Ini seringkali orang lupa, dikira siap memberikan nyawa itu artinya siap mati konyol, bukan. Jadi misalnya gini, saya siap memberikan nyawa saya bagi tanah air saya. Bukan berarti ketika datang Belanda atau siapapun itu penjajah datang saya langsung katakan bunuh saya, enggak. Tapi saya akan lawan penjajah itu kalau bisa menang. Karena dengan saya menang saya bisa menjaga tanah air saya hingga ke depannya. Coba kalau saya mati, ya berakhir sampai saya itu tugas saya gitu. Jadi dia adalah memberikan nyawa sini bukan mati konyol guys, tapi berjuang untuk tetap hidup ya. Jadi kalau mati itu hanya opsi, bukan suatu yang harus. Kalau bisa hidup ya bagus gitu kan. Oke, ini sambungan ke tadi ya. Lalu kita mana ya? Nah, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi seperti pengikutnya dibenci, Yesus juga dibenci. Jadi Yesusnya sama dengan pengikutnya, sama-sama dibenci guys. Ingat ya, levelnya sama dengan pengikutnya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Anda ngerti nggak maksudnya nih? Ya. Ini bahkannya ya, jadi kalau dikatakan kamu bukan dari dunia, itu hanya perumpamaan. Mereka tetap dari dunia gitu. Jadi maksudnya itu adalah karena Emily adalah nabi yang diutus Tuhan. Jadi nabi itu kan adalah wali Tuhan di dunia gitu. Jadi orang-orang pilihan itu tentunya adalah orang-orang yang bukan orang sembarangan gitu guys. Jadi makanya perumpamannya bukan dari dunia, tapi pilihan dari Tuhan sendiri gitu, ya kan? Untuk membantu nabinya, membantu penyampaian pesannya Yesus nih, untuk membantu dakwah Yesus. Itu makanya dipilih Yesus untuk membantu dakwah itu yaitu para pengikut ini guys. Ingatlah apa yang telah kuatakan padamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ya, jadi seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Nah, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu.
Jadi makanya Yesus itu sama level mereka. Jadi kalau Yesus dianiaya, maka mereka juga dianiaya. Kenapa? Karena mereka cuma ciptaan, guys. Mereka hanya pokok anggur dan rantingnya bisa dianiaya gitu. Paham ya? Jadi sama kayak misal kayak pokok anggur sama ranting itu misalnya yang menganiaya ini termnya adalah hama. Hama yang menyerang pokok anggur dan rantingnya itu hanya bisa menyerang pokok anggur dan rantingnya. Nggak bisa menyerang pemiliknya kan? Nah, makanya kalau pokok anggurnya saja diserang hama, apalagi ranting-rantingnya. Gitu. Jadi makanya Yesus itu menyamakan dirinya dengan pengikutnya gitu. Dia tidak bukan Allah, guys, bukan Tuhan. Tuhan adalah pemilik pokok anggur itu gitu. Jadi kalau mereka telah menuruti firman-Ku, ingat firman-Ku di sini maksudnya firman yang Yesus dengar dari Bapaknya. Jadi Yesus yang menyampaikan firman dari Bapaknya. Mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tapi mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi orang-orang ini tidak mengenal Dia yang mengutus Yesus. Siapa Dia itu? Ya Allah, Tuhan Allah, guys. Mereka tidak kenal Tuhan Allah gitu. Saya sebenarnya sama dengan orang Kristen juga nggak kenal orang Tuhan Allah, ya kan? Mereka kenalnya Tuhan Yesus gitu kan? Allah mengutus Yesus cuma utusan. Mereka malah menyamakan antara yang diutus dengan yang mengutusnya, guys. Berarti mereka tidak kenal Allah sebenarnya. Sekiranya aku datang dan tidak berkata-kata kepada mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak punya dalih bagi dosa mereka. Ini maksudnya sekiranya Yesus nggak datang ya, dan tidak menyampaikan ini, kalau ini salah, ini nggak benar, mereka tidak berdosa. Karena mereka nggak tahu. Orang tahu nggak berdosa, guys. Orang yang nggak tahu tuh nggak berdosa. Tapi setelah dikasih tahu, lalu mereka tetap ngeyel, berarti mereka nggak punya dalih lagi bagi dosa mereka. Jadi bisa gini deh. Maksudnya ini misalnya ada misalnya di suatu tempat tuh ada aturan. Ada pendatang baru nih, datang ke suatu kaum, suatu tempat wilayah, punya adat istiadat kan. Nah, misal ada di wilayah itu adalah misalnya nggak boleh misalnya apa ya? Ya kayak nggak boleh kayak di daerah yang apa ya, yang area wajib hijab itu ya di Aceh ya. Itu kan pendatang itu yang nggak tahu itu kalau di sana tuh harus pakai hijab, tuh aurat. Mereka datang. Nah, awal-awal mungkin nggak dosa karena mereka nggak tahu. Datanglah polisi misalnya atau aparat. Maaf, ini Anda memasuki kawasan wajib berhijab, wajib tutup aurat. Anda tidak menutup aurat, tolong tutup aurat Anda. Dia tidak disalahkan awalnya, guys, karena nggak tahu. Orang dia berkatakan, oh ya maaf saya nggak tahu, saya baru datang nih. Nah, besok kalau dia sudah dikasih tahu itu, jadi Yesus ketika sudah kasih tahu mereka masih buat, nah, mereka berdosa, jatuh dosa pada mereka, karena mereka sudah tahu. Jadi jatuh salah pada orang yang datang ke Aceh tadi, dia udah dikasih tahu kan, udah datang aparat atau datang Yesus gitu kan. Kalau di termin ini masih beritahu kalau itu tak boleh di sini dilakukan gitu. Jatuhlah dosa pada mereka gitu. Jadi tetap berdosa, guys. Jadi nggak ada nebus gitu. Ya kan, jadi udah dikasih tahu tapi masih ngeyel, jatuh dosa gitu. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Nah, ini artinya adalah membenci yang diutus sama dengan membenci yang mengutus. Ya, paham ya? Membenci pokok anggur sama dengan membenci yang membuat pokok anggur itu gitu. Karena itu adalah buatannya gitu kan. Jadi bayangin loh guys, kayak misalnya ada seorang presiden atau raja mengutus menterinya untuk menyampaikan pada rakyat, ya tiba-tiba dilempari batu menterinya. Kan menteri itu kan hanya menyampaikan, nabi itu kan menyampaikan pesan Tuhannya. Berarti kalau anda membenci nabi itu karena dia menyampaikan, sementara dia menyampaikan pesan Tuhannya, berarti anda sama dengan membenci Tuhan yang menyuruh dia untuk menyampaikan pesan itu. Karena dia cuma utusan, guys. Itu logikanya gitu, membenci utusan itu sama membenci dengan Tuhan yang mengutusnya. Satu paket itu, guys. Karena apa yang disampaikan dia ini hanyalah pesan Tuhan. Gitu loh, guys. Nah, jadi ini ada dua oknum sini ya. Jadi aku dan Bapakku. Ini kita buktikan ya. Ini Yesus bukan Allah, guys, bukan Bapa. Dia memang ada oknum dua di sini, ya. Bukan satu, bukan Esa, tapi dua. Yaitu yang diutus dan yang mengutus. Pokok anggur dan pengusahanya. Nah,
Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tetap tidak berdosa. Karena mereka nggak tahu kan. Tapi sekarang mereka tahu. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, udah dikasih tahu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ini ada dua oknum, guys. Aku dan Bapakku. Berarti Yesus bukan Bapaknya. Yesus bukan Allah. Ya. Tuhan anak bukan Tuhan Allah. Ya, Yesus bukan Tuhan anak ya. Anak bukanlah Tuhan Allah, guys. Dia cuma anak yang dikasih, hambanya, utusan dan nabinya, guys. Nah, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Nah, menggenapi ini melalui apa yang Yesus sampaikan. Ingat, Yesus jadi ini ya. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Yaitu cara Yesus menggenapi dengan menyampaikan itu. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu dalam rangka menggenapi hukum Taurat. Jadi pekerjaan Yesus itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Buktinya Yesus sampaikan tambahan-tambahannya kan. Dia berkatakan, hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, ya, jika engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya, sama dengan kau berzina. Itu pengenapan dari Yesus. Maka Yesus sampaikan itu. Karena hukum Taurat berarti pada janganlah kamu berzina. Udah, stop sampai situ. Nah, untuk pengenapannya Yesus harus sampaikan itu. Tambahannya. Dari tambahannya itu, jika engkau menginginkan seorang wanita dan engkau menginginkannya, sama dengan kau berzina. Lalu contoh lain ya, pengenapan dari Yesus mengenai hukum hukum cerai. Nah, Yesus katakan hukum Taurat hukum Taurat dalam hukum Taurat jika kamu menceraikan istrimu, berilah ia surat cerai. Itu hukum Taurat. Tapi aku berkata kepadamu, Yesus genapi dengan tambahkan dengan jikalau engkau menceraikan istrimu bukan karena dia berzina, engkau sama dengan membuatnya berzina. Berarti Yesus tambahkan, jadi selain menceraikan itu dikasih surat cerai, juga nggak boleh menceraikan karena kalau istri itu kalau dia tidak berzina, gitu. Jadi kalau Anda temukan istri Anda berzina, Anda boleh menceraikannya plus dikasih surat cerai. Itu pengenapan Yesus, jadi sudah genap gitu. Jadi benar yang disampaikan sudah genap. Dan tentang lainnya, jadi pengenapan Yesus itu diaplikasikan melalui ajarannya itu yang dia sampaikan itu, gitu kan. Jadi orang yang sebelumnya nggak tahu, jadi tahu. Orang yang tahunya cuman kalau cerai itu kasih surat cerai. Yesus tambahkan dengan tapi juga tambahkan ya, genapi juga nggak boleh kamu ceraikan istrimu kalau dia bukan karena zina. Kan sebelumnya nggak ada itu. Di hukum Taurat tidak ada aturan menceraikan istri kalau dia hanya kalau dia berzina, nggak ada, guys. Aturan di hukum Taurat hanya ada kalau cerai kasih surat cerai. Juga mengenai hukum zina. Di Taurat cuma ada janganlah berzina, itu aja. Belum ada tambahan dari Yesus. Maka Yesus menambahkan sesuai dengan apa yang didengar dari Tuhannya, yaitu jika engkau menginginkan seorang wanita dan melihat seorang wanita dan menginginkannya, sama dengan engkau berzina, gitu, guys. Nah, jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ingat ya, berarti ada lagi nanti akan diutus dari Bapa. Jadi ini ngomong tentang Nabi Muhammad, ya, yang akan diutus, kutus ya. Jadi ini majas, guys. Jadi jadi kayak tongkat estafet gitu. Jadi Yesus adalah nabi yang sebelumnya. Jadi kayak misalnya kayak peralihan utusan gitu. Kayak menteri lama mengutus menteri baru ketika jadi pergantian jabatan ya. Ada sudah terima jabatan, tapi menteri lama mengutus menteri baru. Tolong kamu urus ya mereka semua ini, gantikan saya ya. Berarti diutus gitu kan oleh menteri yang lama. Sama kayak Yesus juga. Nabi Muhammad juga diutus dalam arti majas itu oleh Yesus dalam artian sebagai nabi yang setelahnya gitu, guys. Dia akan bersaksi tentang aku. Nabi Muhammad kan bersaksi tentang Yesus bahwa dia cuma utusan. Jadi saksi kesaksian Nabi Muhammad tentang Yesus itu sama dengan yang Yesus sampaikan. Dia cuma nabi, utusan, pokok anggur dan sebagainya, guys, gitu. Bukan Tuhan ya. Jadi itulah Nabi Muhammad menyampaikan kesaksian tentang Yesus apa adanya, sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Tapi akulah yang memilih kamu. Yang artinya Yesuslah yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu... Bukan, Yesus tidak memilih kita. Yesus hanya memilih sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Jadi jangan GR ya. Anda baca konteksnya, Anda paham. Yesus hanya memilih sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Bukan Anda, Louis. Anda tidak pilih Yesus. Tidak ada satupun dipilih Yesus selain daripada sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Dia lagi ngomong pada sahabat-sahabatnya ya. Jadi Anda jangan nanti gini loh, guys ya.
Ada orang lagi ngomong sama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba orang lain merasa gitu, ini aneh. Ini sama gini deh, kita baca buku nih, buku tuh situ ada percakapan antara misalnya gini, percakapan antara pahlawan kita misalnya Pangeran Diponegoro dengan pengikutnya. Kalian kupilih untuk memerangi Belanda sama-sama kita. Tiba-tiba ada saya merasa dipilih Pangeran Diponegoro. Mana bisa bro? Yang pilih, kalau ada teksnya yang dipilih Pangeran Diponegoro itu adalah pengikutnya gitu, laskarnya gitu. Jadi Louis sih sama seperti itu, dia sedang kita katakan mengigau guys, apa namanya? Berfantasi lah namanya. Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi makanya kita perlu lihat konteks. Louis nggak lihat konteks ini. Dan dia bahkan mungkin tidak paham kalau konteksnya begitu kan. Ini kita katakan dengan mengambil semut-semut. Makanya tadi perlu saya tampilkan konteksnya biar kita paham. Ini sebenarnya buat siapa sih ditujukan? Bukan buat Anda Louis, dan juga bukan buat saudara kita 900 lainnya, hanya buat pengikut Yesus pada waktu itu guys. Lihat konteksnya sekali lagi. Nah ini penting, bagaimana dalam Kristen tuh kepercayaan seseorang bukan pemaksaan. Jadi bukan dikasih Indomie kemudian dia percaya kepada Yesus, enggak, bukan pemaksaan semacam itu. Tetapi faktanya orang memilih, ya. Orang Kristen tuh memilih dia mau masuk Kristen apa tidak gitu. Beda dengan ketika orang bermualaf, dia milih enggak, saya nggak mau Kristen, saya mau Islam aja gitu. Jadi hidup ini pilihan guys, gitu. Semuanya orang memilih, tidak ada satupun orang yang tidak memilih. Kalau dia nggak milih berarti dia masuk Kristen ya gitu. Kamu milih Kristen ya? Enggak, aku kan kau masukkan gitu. Enggak gitu, kan dia milih. Siapa mau disembah dia, siapa mau dituhankan dia, siapa mau diikutinya gitu kan. pemilihan Tuhan yang berkenan kepada seseorang untuk diselamatkan. Di praktek-praktek misalnya kayak Indomie segala macam itu adalah fakta yang jadi di lapangan ya. Jadi tidak mengesampingkan itu gitu. Jadi jangan menutupi suatu fakta dengan dalih seperti ini gitu. Fakta tetap ada guys. Nah artinya orang-orang yang melakukan penginjilan dengan memberikan Indomie segala macam itu tidak diajarkan di Kristen gitu. Tapi mereka faktanya melakukannya gitu. Jadi selagi ya itu bukan ajaran Kristen, tapi mereka melakukannya. Saya rindu untuk kita juga baca dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan. Nah, ini bukan kata Yesus, guys. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dosa. Ini bukan kata Yesus. Yesus mengatakan, aku siap memberikan nyawa bagi domba-dombaku. Saya udah pernah buat videonya. Maksudnya apa? Ya, bukan mati konyol. Bukan menyerahkan nyawa kepada serigala. Jadi ketika Yesus siap memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, artinya dia ditugaskan oleh pengusaha domba, milik domba, untuk menjaga domba-dombanya dari tekaman serigala. Dengan cara apa? Dia fight dengan serigala. Dia harus matikan serigala itu, usir serigala itu, dan dia selamat. Dengan selamatnya dia, dombanya selamat. Coba kalau dia mati di tangan serigala, ya serigala itu setelah membunuh dia akan membunuh domba-dombanya. Karena dia penjaga domba-domba itu. Ini termin Yesus siap memberikan nyawanya bagi pengikutnya adalah dia tuh siap berjuang untuk itu, melawan serigala yang datang, guys. Menghalau serigala itu tidak menekam domba-dombanya. Dia bukan datang karena serigala, ini tekam saya gitu. Ya habis dia diterkam ya tanpa perlawanan ya habis itu domba-dombanya gitu. Jadi Anda harus pakai logika di sini ya. Jadi apa termin jadi yang di Roma ini ini ada Roma lagi, bukan lagi kata-kata Yesus gitu kan. Roma adalah penjajah Israel pada waktu itu. Roma adalah penjajah dari negara Israel pada tempat kelahiran Yesus pada waktu itu. Jadi Anda bisa percaya kepada kata-kata penjajah. Ini misalnya kayak tekstual pahlawan kita namanya Pangeran Diponegoro. Tiba-tiba teks Belanda datang, ya. Pangeran Diponegoro telah mati untuk ini misalnya. Kita masih percaya, nggak bisa guys, karena asal bukan dari yang dijajah, tapi penjajah sendiri gitu. Jadi Yesus tuh nggak mati untuk dosa kita, enggak. Yesus tuh siap memberikan nyawanya, ingat, siap memberikan nyawanya, bukan dengan sukarela, tapi dengan perlawanan, mempertahankan domba-dombanya dari tekaman serigala, guys. Kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sebagai orang berdosa, bahkan Asmiranda pun orang berdosa, ia sadar betul bahwa dirinya akan dan telah diselamatkan oleh Kristus. Bahkan jadi penyelamatan oleh Yesus ini bukan dengan cara dia mati, guys.
untuk nebus dosa. Tadi Yesus katakan ya, dia datang ke situ untuk menyampaikan apa yang benar. Orang ini kan nggak tahu sebelumnya. Nah, itu cara Yesus menyelamatkan, memberitahu itu salah, itu salah, itu salah. Ini ketika kita memberitahukan sesuatu, kita berdakwah nih, saya berdakwah misalnya. Assalamualaikum, itu salah Pak, itu nggak boleh, itu dosa. Dia nggak tahu sebelumnya kan, oh ini nggak boleh ya ternyata, begini nggak boleh ya, boleh Pak, itu haram Pak. Mereka nggak tahu kan, mereka kira misalnya kayak minum sesuatu itu haram misalnya, mereka nggak tahu, oh atau pacaran mereka nggak tahu itu haram gitu, mereka tahunya pacaran tuh ya biasa, itu pacaran kan di negara barat kan, sekarang itu berdosa Pak, nggak boleh berduaan muka murim, nggak boleh gitu. Mereka tahu itu cara menyelamatkan. Jadi dengan Yesus datang berdakwah itu, Yesus sudah menyelamatkan. Jadi bukan kematian yang menyelamatkan, tapi apa yang dia sampaikan. Dan dengan makanya dia katakan tadi kan, dengan kamu mengikuti perintahku, kamu selamat gitu. Jadi selamat itu dengan mengikuti perintahnya. Jadi bukan kematian yang bikin kita selamat. Kita cukup tadi itu kan dikatakan dia adalah aku datang situ untuk menyampaikan apa yang aku dengar dari Tuhanku, ya ikuti. Dan itu selamat, guys. Udah selamat itu. Mengikuti Yesus udah selamat. Jadi bukan kematian yang bikin kita selamat, mengikuti dialah yang bikin kita selamat. Gitu ya. Sebelumnya ketika ia masih orang berdosa, apalagi sekarang dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan dan sudah diselamatkan, pasti pertolongan, penyertaan, pengampunan diberikan kepada kita ataupun Asmiranda begitu. Jadi jelas di sini bagaimana Asmiranda mengenal betul, mengetahui betul bahwa keselamatannya itu bukan karena orang lain, tapi memang semata-mata karena Yesus Kristus itu. Guys, Luis berkatakan keselamatannya bukan bantu orang lain, tapi kepada Yesus. Yesus itu kan orang, paham nggak? Logika berpikirnya ini gimana nih logika berpikirnya? Ya, keselamatan bukan bantu orang lain, tapi bergantung pada Yesus. Yesus itu kan orang, manusia gitu. Ini aja logikanya udah aneh guys. Ya, logikanya udah aneh nih guys. Ini menurut saya absurd ya jujur. Ini nggak bisa terima dengan akal sehat guys. Dalam Islamnya yang mengenal kalau dosa kita yang tanggung sendiri. Saya buat dosa ya saya tanggung sendiri, bukan orang lain. Tapi di sini di Kristen tuh dosa mereka ditanggung orang lain. Siapa orang lain itu? Namanya Yesus. Jadi bohong kalau Yesus mengatakan dosa nggak tanggung orang lain. Ya nanggung orang lain yang namanya Yesus gitu loh. Paham logika pikirnya? Sendiri. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak Nah, ya ini sekali lagi bukan kata Yesus ya. Ya, ini pendapat orang lain. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita bisa berada di depannya. Nah, ini lagi perasaan saja guys, bukan statement dari Yesus. Kalian aku pilih enggak? Kalau tadi ya, tadi yang berhak ngomong aku dipilih itu adalah orang yang tadi. Nah, tapi mungkin dia orang termasuk yang tadi juga guys. Nah, kalau dia termasuk orang yang ngomongin termasuk dia yang tadi, dia berhak ngomong. Tapi ketika dia katakan sebab dalam Dia Allah telah memilih kita, dia mengatakan kepada pengikutnya Yesus yang tadi juga gitu kan, orang yang sama tadi, itu mereka berhak. Karena memang Yesus mengatakan langsung, kalian aku pilih gitu kan. Tapi kalau tidak, maka dia tidak berhak itu guys. Berarti dia mengada-ngada gitu kan. cacat di hadapannya. Ini kita harus mengerti betul bahwa tadi dikatakan Esmeralda lahir bukan sebagai seorang Kristen. Iya benar, dia lahir di agama dan iman kepercayaannya yang sebelumnya jelas tidak dari lahir. Tetapi perlu diketahui bahwa keselamatan pemilihan yang diberikan kepada Asmiranda itu sendiri sebenarnya sudah dirancangkan Tuhan sejak dunia belum dijadikan. Pasti bertanya, lu kok bisa? Masa sebelum dunia dijadikan? Ini logis ya, kenapa ya? Jadi ada bayangkan ada Tuhan yang memilih orang untuk diselamatkan sebelum dunia diciptakan. Saya bukan poinnya pada sebelum dunia diciptakan ya, tapi kok Tuhan tidak adil? Misal jadi gini, dunia belum diciptakan ya kan, lalu dia pilih nih, Bobby selamat, Louis selamat, Bobby tidak. Ini selamat, ini tidak. Adil nggak? Kita belum ngapa-ngapain ini. Itu nggak adil, maka logikanya bisa terima guys. Maka saya katakan ya, semua terus dikaji dengan logika, masuk apa tidak. Nah, logika Islam mengatakan ya, Tuhan nggak milih siapa-siapa harus selamatkan, kita milih sendiri selamat apa tidak gitu. Di manusia itu diciptakan dengan akal pikiran, dengan akalnya bisa menganalisa ya, ini baik atau buruk, ini benar apa salah, dengan akalnya bisa menganalisa. Jadi tinggal dia mengkaji saja, udah membandingkan. Ingat kuncinya adalah mengkaji dan membandingkan. Nah itu baru Tuhan yang adil. Nah kita diciptakan dunia, lalu kita dikasih kebebasan. Ini tandaku kasih ya, ini kitab suciku, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ya, kamu bandingkanlah tuh. Ini aku juga ada juga ciptaanku yang ngaku-ngaku Tuhan, mau apa Firaun dan sebagainya. Ada juga yang
yang menyimpangkan agamaku, ajaranku ada juga gitu kan. Jadi kita suruh pilih guys, gitu. Itu baru adil. Jadi manusia tuh suruh milih semuanya, dikasih hak yang sama untuk milih gitu. Ngerti ya? Jadi sama kayak gini misalnya gini. Kita bayangkan misalnya gini. Ada seorang guru di kelas ya. Ini sebelum tahun ajaran ini mulai, misalnya ada murid 100 orang nih masuk kelas itu. Adil nggak kira-kira kalau guru tuh milih dari awal siapa yang mau diluluskan dia tanpa tergantung dari apa usaha murid itu? Adil nggak? Nggak adil guys. Nah itu adalah logika Lewis gitu. Jadi guru ini memilih, kita kasih analogi ya, perbandingan guru ini memilih nanti murid ini namanya Budi ini akan lulus nih. Ini tidak. Padahal faktanya si Budi ini dia malas belajar, si Ani yang rajin belajar. Kan nggak adil, nggak ada kompetisi gitu kan. Jadi logikanya adalah Tuhan tuh ngasih kita kebebasan gitu, karena mau milih apa tidak. Jadi Tuhan tahu Tuhan tahu ini akan menyimpang, Tuhan tahu gitu, tapi dia tidak memilih dari awal. Dia memberikan manusia kebebasan, kamu mau beriman apa tidak gitu. Itu baru logika masuk akal. Ya iya, bagi manusia itu mustahil karena manusia terikat ruang dan waktu, ada batas umurnya. Tapi bagi Allah tidak terikat ruang dan waktu. Allah sudah ada sebelum waktu dan Ya, Allah sudah ada sebelum waktu. Yesus ada setelah ibunya melahirkan dia. Jadi Luisnya susah beda antara Allah dengan Yesus, guys. Berarti ini sama dengan Luis sebenarnya dia tuh nggak sadar kalau dia sedang mengatakan bahwa Allah itu bukan Yesus. Karena Allah tidak batas ruang waktu. Allah ada sebelum semua ada, tapi Yesus baru ada kemudian, guys. Tapi pokoknya bukan itu. Yang masalahnya adalah tadi itu. Berarti Tuhan ada tidak adil dong. Udah milih manusia dari awal tanpa melihat dari apa perbuatan dunia ini, guys. Apakah dia bertuankan yang Tuhan yang benar atau dia menuankan Tuhan yang salah, guys. Allah menjadi ciptaan yang durhaka gitu. Dunia ini ada. Dan juga Allah mengetahui apa yang terjadi bahkan sebelum dunia kiamat pun ia sudah tahu, dan setelah kiamat pun Allah sudah tahu. Nah, itu Allah. Yesus tidak tahu, guys. Ini sekali lagi Luis ini sebenarnya nggak sadar dia tuh menyampaikan bahwa Allah bukan Yesus. Ketika Allah tahu semua yang terjadi, Yesus nggak tahu. Buktinya apa? Yesus nggak tahu ketika yang datang tuh bukan hanya orang Rabi Yahudi. Ingat, kejadian pada waktu Taman Getsemani itu ya. Yesus datang ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya, lalu dia masuk ke dalam di tengah malam yang buta untuk bersembunyi. Karena logikanya adalah, kalau dia berdoa, kenapa dia ke Taman Getsemani yang gelap gulita di tengah malam, ribun pula gitu. Di suatu tempat yang gelap di malam hari beserta hutan Taman Getsemani yang rimbun tuh tempat yang cocok untuk sembunyi. Karena gelap dan rimbunnya itu, guys. Kalau berdoa dia nggak mungkin ke situ, dia pasti ke tempat ibadah gitu kan, ke sinagog. Nah, jadi lalu dia menyuruh muridnya untuk beli pedang. Adakah kalian uang untuk beli pedang? Kalau tidak ada, jualah jubah kalian. Akhirnya dapat 2 pedang di situ. Nah, rupanya Yesus salah perkiraan. Kata Yesus, berjaga-jaga di sini gitu. Rupanya muridnya tertidur. Berarti Yesus nggak tahu kalau muridnya bakal tertidur. Yesus nggak tahu kalau muridnya bakal tertidur. Yesus nggak tahu kalau yang datang tuh bukan hanya orang Yahudi. Lalu ketika datang bersama tentara Romawi, Yesus tahu ini kalau jumlah nih, muridnya cuma berdua yang megang pedang. Ini tentara Romawi loh. Akhirnya Yesus katakan, jatuhlah pedang-pedang kalian. Karena dia nggak mau ada korban. Jadi dia menyerahkan dirinya karena udah pepet gitu kan, daripada semuanya nggak selamat, dia jatuhkan pedang kalian. Berarti dia nggak tahu kalau orang Israelnya akan datang bersama dengan tentara Romawi. Nah, apakah itu Tuhan? Sebenarnya Tuhan tadi kan dikatakan dia tahu segalanya. Bahkan Yesus nggak tahu kalau ada yang ribut. Ketika Yesus meledakan yang ribut di suatu sungai, itu dia nggak tahu ada yang ribut. Buktinya dia tidur, dia harus dibangunkan oleh murid-muridnya. Oh, dia tahu kan dia nggak perlu dibangunkan, guys. Dia tahu ada yang ribut, dia bangun sendiri gitu kan. Itu bukti karena dia nggak tahu maka dibangunkan. Sama kayak saya nih, saya nggak tahu di luar sana tuh ada hujan. Bangun Bob, ada hujan. Baru saya bangun lalu saya angkat pakaian saya. Berarti saya nggak tahu ada hujan gitu kan. Berarti Yesus nggak tahu. Bahkan Yesus juga nggak tahu kapan kiamat. Yesus katakan tidak ada seorang pun yang tahu kiamat, bahkan malaikat pun nggak tahu, yang tahu hanya Bapa saja. Berarti Yesus bukan Allah. Jadi itu bukti Yesus hanya ciptaan, guys. Dia nggak tahu apa-apa. Itulah kenapa Allah memberikan pilihan kepada umatnya tentunya sebelum dunia ini ada. Nah, tadi katanya Tuhan sudah memilih manusia ya, lalu dikasihkan memberikan pilihan lagi. Mana benar, guys? Makanya, guys, logikanya amburadul nih, guys.
Karena kalau Tuhan memilih dari awal, berarti Tuhan nggak ngasih pilihan. Gimana bisa katakan kasih pilihan? Dia sudah memilih dari awal gitu. Makanya logikanya adalah Tuhan memang udah kasih pilihan. Dia tidak pernah memilih dari awal, guys. Gitu loh. Logika berpikir yang benar ya. Atas waktu atau di dalam kekekalan. Nah, inilah yang penting. Bahwa tidak ada manusia ujuk-ujuk dia percaya Kristus. Tapi sebenarnya itu udah dirancangkan sejak dunia belum dijadikan ini. Guys, percaya pada sesuatu itu adalah dengan mengkaji, membandingkan. Misalnya saya percaya bahwa mobil Innova adalah mobil yang terbaik. Bagaimana saya percaya? Saya mengkaji dulu. Saya baca review. Saya baca mobil terbaik tahun 2021, mobil apa saja. Lalu saya merasakan sendiri. Itu baru benar. Lalu ada orang sebelah saya percaya mobil Innova bagus. Anda tahu dari mana? Pokoknya saya percaya aja. Innova milik saya untuk saya mempercayai dia mobil bagus. Nggak bisa begitu, guys. Percaya itu yang benar adalah bukan seperti yang dilakukan oleh saudara kita Esmeralda atau yang lainnya, tapi dilakukan oleh para malam. Mereka mengkaji kitab sucinya, guys. Mengkaji ajarannya dan membandingkannya. Sama kayak kita mau memilih sesuatu yang bagus itu memang harus ada. Jadi menentukan sesuatu bagus itu apa tidak itu baik apa tidak itu adalah perlu pengkajian dan perlu pembandingan. Ingat, kunci dua di pengkajian dan komparasi. Jadi bukan hanya percaya gitu aja. Saya dipilih oleh Yesus. Padahal Yesus bukan milih dia. Yesus memilih para sahabatnya tadi kan, konteksnya gitu. Dan ini kita akan melihat, mengerti betul ketika kita melihat dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Nah, ini sekali bukan kata Yesus ya. Ingat, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan, jadi kalau gitu nggak penting berbuat ya kalau gitu. Ini logis, guys. Ya, kita suci itu berdasarkan perbuatan kita. Nggak mungkin kita nggak suci berdasarkan perbuatan kita. Paham? Ini logika ini ayatnya ya. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikenakan kepada kita dalam Kristus sebelum zaman. Jadi gini, guys ya. Bagaimana bisa saya katakan suci? Ya dengan perbuatan saya. Misalnya kalau saya itu suka merokok, suka main kotor, suka ngumpat orang, suka mengatakan orang lain itu teroris, radikal, itu kan berarti saya nggak suci, gitu. Mengatakan orang lain itu idiot, bodoh, itu kan berarti saya nggak suci. Coba saya melakukan itu, kamu idiot, kamu bodoh, kamu radikal, kamu teroris, lalu saya ngumpat-ngumpat gitu kan, dan segala macamnya. Lalu orang mengatakan saya orang suci, mana bisa? Sementara di sebelah saya ada orang lain yang dia kata-katanya baik gitu kan, dia nasihati, dakwah gitu kan, tidak pernah menunjuk orang lain itu teroris, radikal. Lalu dia lah yang seharusnya dikatakan suci, guys, gitu. Jadi apa yang membuat kita suci adalah apa yang kita katakan dan perbuatan. Itulah orang menilai kita suci. Jadi nggak mungkin orang menilai orang suci ketika orang itu suka berkata kotor, berbuat jahat, itu nggak mungkin dikatakan orang suci. Tapi ketika dia berbuat baik dengan kata baik itu baru dikatakan orang suci, guys. Dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi kalau begini caranya ya, berarti orang suci itu kriteria Luisnya adalah kriteria mereka ini adalah nggak penting perbuatan dan kata-kata. Jadi gak bisa gini, makanya gini ya, itu Anda bayangkan ada orang tiba-tiba mengatakan saya dipilih oleh Yesus, tapi dia jahat. Anda bayangkan misalnya kayak Brenton itu berhak loh, guys. Brenton, pelaku bom nuklir itu berhak itu mengatakan saya dipilih Yesus, berhak. Karena mereka memang beragama Kristen. Beragama Kristen kan mereka berhak mengatakan dipilih Yesus. Sementara mereka begitu. Gitu. Masa Brenton suci? Masa pelaku bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki suci gitu? Enggak kan? Orang suci itu gantung perbuatan dan kata-katanya, guys, gitu. Bahkan orang ya yang bukan muslim sekalipun atau bukan Kristen, itu kalau dia baik kata-katanya, baik buatannya dia suci. Cuman dia tidak mengikuti agama yang benar gitu. Paham ya? Saya mengakui misalnya kayak siapa? Kayak orang-orang baik di siapa ya? Kayak Mahatma Gandhi lah, Bunda Teresa. Mereka tuh suci, orang suci. Bunda Teresa tuh orang suci. Suci perbuatan dan kata-kata, guys. Itu minimal. Suci perbuatan dan kata-kata. Jadi kata-katanya dan perbuatannya suci dari yang kotor-kotor dan yang jajan, guys, gitu loh. Tapi kalau kayak Brenton Tarrant masih Buddha Kristen, dia tidak suci.
Perbuatan kata-katanya kotor itu guys, ya kan? Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di sini sekali lagi dikatakan sebelum permulaan zaman itu ia sudah merencanakan penyelamatan ini dan panggilannya. Maka dikatakan adalah panggilan yang kudus. Ini panggilan yang sangat mulia karena seseorang yang sebelumnya hidup dalam kegelapan pada akhirnya dia datang ke terang untuk diselamatkan. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bukan Justru pendapat saya sekarang ini justru dia tuh dari terang ke kegelapan guys, gitu. Karena sebelumnya dia sudah mengikuti ajaran Yesus ya, ingat bertuhan kepada Allah yang Esa, dia malah sekarang mentrinitaskan Allah guys. Jadi ini kebalik harusnya, dari terang ke gelap guys. karena perbuatan baik. Jadi bukan karena Asmiranda baik, bukan karena perbuatan baiknya sehingga ia diselamatkan, tetapi semata-mata karena kasih karunia, anugerah Tuhan yang hendak menyelamatkan Asmiranda dan tentunya kita semuanya. Inilah keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana Allah sendiri yang mengerjakannya, bagaimana Yesus sendiri yang mengerjakannya ketika ia disalibkan menebus setiap dosa kita. Dan kita memiliki iman sampai saat ini itu karena karya Roh Kudus yang ada. Sehingga kehidupan Asmiranda, Ya berarti kalau gitu ya tadi itulah yang adil berarti guys. Kita nggak bisa milih berarti kan. Kalau semua ditentukan gitu. Kita percuma berbuat baik. Kita percuma ini ya. Padahal gini loh guys, logikanya adalah Tuhan tuh ngasih tanda-tanda, kita suruh milih. Tanda dan lampa nih, pilih. Karena mau berbaik atau ada menyembah Tuhan yang benar tuh pilih gitu. Itu baru keadilan. Tapi kalau udah dipilih di awal itu udah nggak adil namanya. pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lanjutkan nonton videonya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Di sini penting ya untuk memahami bagaimana Asmiranda mengatakan dia menghadapi satu masalah dan Masalah itu dihadapin kapan saja. Bahkan dari kecil tuh udah ada masalah gitu. Cuma dia aja nggak ingat mungkin. Ya, ingat. Kayak saya dari kecil ada masalah. Sekarang ada masalah, nanti ada masalah lagi. Karena masalah tuh guys, hidup tuh adalah masalah. Ya, ada masalah hidup. Nggak mungkin hidup tuh nggak masalah nggak mungkin. Entah Anda macet di jalan, entah Anda terlambat, entah Anda kesiangan, entah Anda kerjaan nggak beres, entah Anda nggak punya uang, atau Anda lagi nggak ada. Pokoknya hidupnya guys, bahkan orang kaya sekalipun punya masalah. Misalnya kayak orang kaya, rumah tangga nggak harmonis. Jadi hidupnya, jadi masalah itu datang hidup gitu. Bukan hanya ketika Anda pindah suatu agama atau dan masalah enggak. Jadi apa ya? Ini sebenarnya kalau ada suatu tanda misalnya, kalau kita lihat ya. Jadi misalnya gini, kayak misal saya nih. Saya misalnya di rumah saya aman nih. Rumah saya aman. Ada dua metode guys ya, dua cara yang mengetahuinya. Pertama, saya di rumah saya, ini aman nih, rumah saya nggak ada apa-apa, nggak ada preman dan segala macam. Tiba-tiba saya main ke suatu tempat yang misalnya klub malam, bar gitu. Ya, banyak ada premannya, ada wanita malam. Misalnya saya kena masalah. Misalnya saya jajan sama wanita malam. Mereka punya penyakit AIDS atau penyakit apa gitu. Lalu saya kena AIDS, atau minimal saya dihajar preman. Karena ada yang singgung, ya, mabuk gitu kan, saya ikut mabuk, kami berantem, berarti saya berapa masalah. Nah, kalau kita berpikir cerdas, oh berarti masalah itu timbul, berarti tempat nggak baik gitu. Saya dapat masalah situ karena tempatnya nggak baik, tempat rumah saya ini baik gitu. Itu metode pertama. Nah, kedua misalnya, di rumah saya ini, ya atau misalnya gini, ada orang-orang yang diam. Ketika misalnya ada kezaliman penguasa, mereka tidak kritik, tidak segala macam, mereka diam. Tidak menggaduh lah gitu, mengganggu penguasa. Mereka aman kan? Tidak dikriminalisasi, tidak kayak aktivis itu tidak ditangkapi gitu kan. Nah, lalu ada orang-orang yang melakukan kritik pemerintah gitu, penguasa. Lalu mereka aktivis ditangkap gitu. Nah, ini kalau kita lihat lain lagi guys, ini berarti masalah timbul karena dia melakukan kebenaran. Jadi yang pertama tadi dia masalah timbul karena dia melakukan kesalahan, salah dong datang ke malam, ya kan, mabuk,
maksud itu salah ya, benar di rumah nih. Nah, yang kedua dia melakukan kebenaran tapi tetap dizolimi. Nah, lihat dulu yang mana gitu. Di poinnya gitu. Jadi apa ya? Masalah di tempat baru kita. Apakah masalah yang kasus pertama tadi? Apa kasus kedua tadi, guys? Gitu loh. Jadi masalah itu pada akhirnya dia paham tentang penyertaan Tuhan. Memang benar gini, dalam kekristenan itu yang benar, teologi yang benar adalah memahami bahwa penderitaan-penderitaan yang ada itu jelas diizinkan Tuhan untuk membuat iman kita semakin teguh. Iman kita semakin bertumbuh dan kita bertumbuh melalui setiap penderitaan yang kita alami. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam konteks ini, arti dalam jatuh dalam pencobaan yang artinya mengalami satu ujian, entah itu penderitaan, entah itu godaan, dan masih banyak lagi. Nah, itu juga dialami oleh para mu'alaf. Mu'alaf itu, guys, ketika dia mu'alaf, dia mengalami cobaan. Diusir dari keluarganya, tidak dianggap anak, dihilangkan oleh waris, dikucilkan keluarganya, ya kan, mau diancam dibunuh lagi, kayak siapa itu kan kemarin kan, ada saudara kita itu dan lain sebagainya. Jadi memang seorang yang pindah agama tuh ada cobaan, guys. Orang ke tempat baru tuh ya itu ada cobaan itu. Jadi itu menimpa pada. Jadi gini, saya tinggal diuji lagi apakah cobaan itu cobaan yang benar apa salah gitu. Paham ya? Jadi kayak misalnya ada orang ke klub malam, ya kan? Main perempuan malam, lalu dia dan juga dia mabuk gitu. Itu dia akan ketika dia pulang dia akan dimarahi orang tuanya. Jadi itu bukan ujian, guys. Bukan ujian kayak gitu, itu bukan. Ya kan? Ya karena itu memang salah gitu. Tapi intinya kembali kepada kasus tadi yang 1 per 2, masuk mana kriterianya gitu. Tetapi ketika kita dapat menguasai diri dan bertahan dalam penderitaan itu, maka kita akan membuahkan hasil, yaitu ketekunan, pengenalan kita akan Kristus. Efesus 1 ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepada... Nah, coba, ini agak ribet nih, guys ya. Nih. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Kan Tuhan anak bukan Tuhan Bapa. Kok disamakan anak dengan Bapa gitu? Yesus tuh anak, ini Bapa gitu. Jadi ini kalimatnya menyamakan antara Bapa dengan anak. Ingat Bapa, Yesus katakan gini ya, janganlah sebut siapapun di dunia ini sebagai Bapa. Hanya ada satu Bapamu yang di surga. Yesus di mana waktu itu kita ngomong, yaitu dia ada di dunia. Berarti Yesus bukan Bapa. Yesus hanya anak, guys. Itu loh. Kalau ini menyamakan Yesus dengan Bapa, dia sama mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Tidak, Yesus anak-anak, guys. Bukan Bapa, bukan Tuhan. Ada muruh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, di sini dikatakan bagaimana Bapa itulah pengusaha, Yesus cuma pokok anggur. Muridnya, pengikutnya adalah ranting-rantingnya, guys. Jangan lupa posisi itu ya. dapat mengenal dia dengan benar, mengenal Allah, mengenal Yesus dengan benar melalui apa? Setiap pengalaman hidup kita. Bukan. Mengenal Allah dengan Yesus dengan benar itu bukan melalui pengalaman hidup kita, tapi mengkaji siapa itu Allah, siapa itu Yesus, kaji kitab sucinya. Itu. Kalau kita mengkaji kalau kita percaya itu berdasarkan pengalaman hidup, ingat guys, pengalaman hidup itu dialami oleh setiap orang. Bahkan orang yang menyembah pokok kayu, menyembah matahari itu punya pengalaman hidup. Nggak bisa pengalaman hidup dijadikan patokan standar untuk beriman pada suatu, nggak bisa, guys. Tapi mengkaji yang tertulis. Misal ada 5 agama dunia ini, ada uji kitab sucinya. Hampir semua kitab suci dunia ini Anda baca, itu benar. Bukan berdasarkan pengalaman hidup Anda. Karena setiap muslim punya pengalaman hidup.
yang beragama non muslim juga atau non Kristen juga punya pengalaman hidup guys. Jadi patokan bukan pada pengalaman hidup ya. Ini kayaknya apa saya ada penuh nih guys.